Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas IF21A ingin mempresentasikan tentang judul mendeteksi kualitas air minum menggunakan algoritma SPM dalam sistem air bersih dan sanitasi. Dengan dibawakan oleh teman saya yang bernama Wapa Latifah Ajara dengan NIM 2141625 2011-22 dengan Albi Faja Ilahi 21416255 2011-45. Lanjut di sini ada outline, ada pendahuluan, metode penelitian, tujuan penelitian, algoritma, tahapan penelitian, hasil dan pembahasan, yaitu terakhir kesimpulan. Di sini ada pendahuluan. Air bersih dan kesehatan adalah kebutuhan mendasar manusia yang esensial bagi kesehatan dan lingkungan. Meskipun demikian, banyak daerah Indonesia masih mengalami tantangan dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih dan sanitasi. Sanitasi dan air bersih merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat, tetapi kualitas air menjadi hambatan utama, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Pencemaran air bersih, air dan kekurangan infrastruktur sanitasi memicu berbagai penyakit yang dapat berdampak besar pada populasi. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem deteksi kualitas air bersih yang menggunakan algoritma SPM. Dengan memenuhi kemampuan algoritma SPM untuk mendeteksi berbagai parameter kualitas air minum. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan solusi teknologi yang dapat diandalkan untuk memantau dan menjaga kualitas air minum. Lanjut, penelitian terkait pada penelitian sebelumnya, John A. Smith et al. 2018, studi ini mengevaluasikan efektivitas algoritma support vector matching atau bisa disebut SPM dalam menilai kualitas air minum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPM dapat akurat mengidentifikasi tingkat keasaman air dan kandungan zat kimia berbahaya. Penelitian, lalu di sini ada penelitian lainnya yang di Mars, Mary E. Jones et al. 2019. Penelitian ini fokus pada klarifikasi kualitas air menggunakan metode support vector matching atau bisa disebut SPM untuk memastikan pasokan air minum yang aman. Selain itu, penelitian Xiaoming Wang et al. 2020, penelitian ini menyoroti peran SPM dalam meningkatkan keamanan air minum melalui pemantauan kualitas air. Lanjut, algoritma sport itu bisa disebut SPM. Algoritma SPM merupakan algoritma supervised learning yang diterapkan pada masalah klarifikasi dan regresi. SPM berfokus pada penemuan hyperlink atau fungsi yang dapat memaksimalkan merging pemisahan antara kelas dalam ruang dimensi. Keunggulan SPS meliputi kemampuan dalam menangani berbagai tugas seperti klarifikasi teks, hiperteks, gambar, pengenalan spam, pengenalan penulisan tangan, analisis ekspresi gen, pengenalan wajah, dan pengenalan anomali berkat kemampuan mengelola data yang kompleks. Lanjut, tahapan penelitian. Di sini ada mulai pengumpulan data, terus pre-processing, terus di sini pengujian, lalu evaluasi, terus selesai. Terus metodologi penelitian. Desain penelitian. Untuk mendeteksi kualitas air, metode eksperimental digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kualitas air dari kumpulan data yang tersedia di situs web Kaggle. Dalam kasus ini, metode support vector atau bisa disebut SPM akan digunakan untuk mengklarifikasi kualitas air berdasarkan parameter yang diukur. Lalu dua, pre-processing. Dataset berisi gambar dari setiap kelas yang dibagi berdasarkan jenis kelas. Dibagi proses, diubah ke format RGB, di resize ke ukuran 22 kali 224 kali 224 dihasilkan fitur vektor dengan ukuran 1000 vektor sebagai referensi fitur setiap gambarnya. Lalu
Tiga, analisis data, processing data. Di sini ada processing data yang diunduh termasuk menangani nilai yang hilang normalisasi dan penghapusan outlier untuk mempersiapkannya untuk analisis lebih lanjut. Terus klarifikasi menggunakan SPM, kualitas air akan diklarifikasikan menggunakan algoritma SBM yang dilatih menggunakan dataset yang telah di pre-process dan diuji pada dataset yang berbeda. Terus ada evaluasi model, manfaat metrik evaluasi standar seperti akurasi, presisi, dan rekal di kinerja model klarifikasi SPM akan diperiksa hasilnya akan menunjukkan seberapa baik model. Lalu lanjut di sini ada hasil dan pembahasannya yang akan dibawakan oleh saudara kami yaitu Bapak Latif Ajar. Lalu selanjutnya di sini ada sampel data. Hasil di bawah ini adalah 3 subplot yang tersusun dalam satu baris. Setiap subplot menampilkan gambar yang mempresentasikan 3 jenis sampel air berbeda, yaitu clean mineral drink water, grit water, dan metallic water atau iron. Sumbu atau eksis pada setiap subplot dinonaktifkan dan judul ditetapkan berdasarkan kategorinya masing-masing. Keseluruhannya, hasil ini memberikan representasi visual dari 3 jenis sampel air yang dapat dianalisis atau dipresentasikan. Lalu selanjutnya, di sini ada contoh hasil dari evaluasi matriks training. Hasil evaluasi ini terbukti dalam sebuah analisis klasifikasi yang memberikan sejumlah metrik untuk mengukur kinerja model seperti presisi, rekal, F1 score, dan dukungan atau support untuk setiap kelas. Di dalam hasil ini yang pertama ada precision. Precision itu untuk mengukur seberapa presisi model kita terhadap suatu label. Lalu ada rekal. Rekal ini mengukur seberapa besar potensi model tersebut terjadi misklasifikasi semakin rendah. Berarti ada potensi. Jika semakin tinggi, semakin tidak ada potensi. Lalu di samping rekal ada F1 score. F1 score ini mengukur kemunculan terprediksi dengan betul suatu label di dalam machine learning sampai seberapa persen. Jika makin tinggi makin bagus dan makin rendah makin jelek. Lalu di pinggir F1 score ada support. Support ini artinya jumlah data di dalam suatu kasus. Di bawah metallic water atau iron ada akurasi. Kalau akurasi ini benar-benar pure hasil perbandingan apakah suatu kelas, data yang memiliki kelas tertentu dan hasil dari prediksi kelas tersebut ada apakah sama atau enggak. Maka memang salah satu faktor utama adalah meninjau dari akurasi. Kalau misalkan data akurasinya itu 89%, berarti ada 11% dan ada 11% error. Dan errornya itu bisa terjadi misalkan di label yang clean mineral drink water, dia rekalnya 75%, dan metallic water iron itu dua punya potensi kesalahan sekitar 1 gambar atau 10% dan 10 support. Terus di bawah akurasi ada macro average dan weighted average. Sederhananya, kalau makro itu kita mengambil hasil nilai terbesar atau average rata-rata terbesar dari hasil penjualan suatu matrik, dan kalau weighted ini benar-benar kalau yang makro tadi adalah sekedar 100 tambah 79 tambah 100 dibagi 3. Kalau weighted ini per 3. Selanjutnya, ini contoh hasil evaluasi matriks testing sama seperti tadi, cuman beda di nilainya saja. Lalu selanjutnya, di sini ada contoh hasil dari conversion matrix testing. Contoh hasil dari conversion matrix testing, hasil visualisasi
Matrik kebingungan ditampilkan melalui heat map menggunakan pustaka Sherborne atau CNS. Matrik tersebut dianotasi dengan nilai-nilai yang mencerminkan jumlah prediksi yang benar atau salah untuk setiap pasangan kelas. Dengan warna lebih terang, menunjukkan tingkat keakuratan prediksi yang lebih tinggi. Sumbu X dan Y pada heatmap disesuaikan dengan label kelas-kelas yang muncul dalam data uji. Melalui pemeriksaan heatmap ini, kita dapat mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi setiap kelas, serta mengidentifikasi area di mana model mungkin mengalami kesulitan. Visualisasi ini memberikan wawasan yang lebih rinci tentang kinerja model pada dataset uji, membantu dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Lalu selanjutnya ini sama seperti yang tadi, bedanya hanya dinilai saja. Lalu selanjutnya, pengujian hasil prediksi air. Hasil dari proses ini menghasilkan scatter plot yang memvisualisasikan distribusi data dalam ruang fitur setelah mengalami reduksi dimensi melalui analisis komponen utama atau PCA. Dalam hasil ini, untuk pengujian ini kenapa kita memakai model SVM yang linear? Karena itu lebih bagus. Karena di sini bisa kita lihat distribusi vektor-vektor pada kelas-kelasnya antara setiap kelasnya itu memiliki klaster atau pengelompokannya masing-masing. Makanya di sini ada jenis data persebaran seperti ini. Model SVM linear itu lebih bagus bagi atau mengklasifikasikan kelasnya seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini ada pengujian hasil prediksi air. Hasil pengujian citra tersebut adalah representasi visual dari hasil inferensi pada set pengujian. Dalam gambar-gambar yang ditampilkan, setiap subplot menunjukkan gambar dari kelas tertentu, di mana judul subplot berisi kelas yang diprediksi oleh model SVM linear. Dalam hasil ini, kita ngambil 5 data dari data testing. Kalau misalnya warna terpampang itu label hasil prediksi kelas, di mana idealnya satu baris itu pasti sama semua. Terus kalau misalnya ada yang warna merah itu berarti ada kesalahan dalam prediksi kelasnya. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi kualitas air minum dengan menggunakan algoritma Support Vector Machine dalam sistem sanitasi dan air bersih. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kualitas air dari kumpulan data yang dapat diakses melalui situs web Kaggle. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma SVM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas air dengan sangat akurat berdasarkan parameter yang diukur. Dan akibatnya, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan sistem deteksi kualitas air berbasis gambar yang menggunakan algoritma SVM untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih. Selanjutnya, terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Upload ke YouTube saha.